Ibu, saya ingin kita melihat bagaimana naga merah berpidato di Kongres PDI Perjuangan sama-sama berikut ini. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu sampai kapan umur saya. Permohonanku, hidupku ini adalah hidup yang berarti. Hidupku ini adalah hidup untuk tanah air dan bangsa. Dan bagi mereka yang masih membutuhkan untuk kita bisa membuat kesejahteraan rakyat bagi mereka yang papa, yang ada di sudut-sudut gunung, yang ada di sudut-sudut tanah air kita ini, saudara-saudara. Permohonan ini saya panjatkan pada tiap-tiap sembahyang saya, karena dialah yang akan menentukan, karena dialah yang akan memberikan rezeki kepada kita, ya Allah. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ibu sampai menangis. Apa yang terpikirkan ketika itu, Ibu? Kenapa sampai sedemikian terharu? Bukannya bagaimana ya? Kita kan sekarang lihat, coba saja statistik sih enggak tahu betul apa tidak. Tapi kan kemiskinan itu masih ada. Kita hidup kan di sini, di ibu kota. Tapi kan kalau kita lihat seperti itu, gubernur kurus itu. Itu kan berupaya bahwa bisa akhirnya kesejahteraan itu betul-betul terjadi. Tapi bayangkan, namanya juga politik kan. Baru saja 1,5 tahun lah. Wah, terus sudah dikatakan, oh, Mbak Jokowi tidak berhasil. Banjir tetap banjir. Loh, saya kan suka membesarkan hatinya. Biasa kalau seorang yang namanya menjelekkan orang itu di politik itu sudahlah, jangan dikatakan apa ya, sebagai suatu yang membuat kita menjadi lemah. Justru itu harus menjadi kita bertambah kuat. Artinya kan orang yang mengiri itu, kalau saya bilang orang yang mengiri itu tidak mempunyai jalan kecuali menjelekkan. Jadi Ibu sering membesarkan hati Pak Jokowi. Ya kasihan ke Ibu. Kasihan kan kurus ini. Jadi suka mengadu, mengeluh ke Ibu, gubernur kurus ini, Bu? Oh tidak, bukan berarti mengeluh dan sebagainya. Karena ketika beliau saya minta untuk bisa maju di DKI, saya sudah mengatakan DKI itu tidak sama dengan Solo. DKI itu adalah menjadi simbol dari Republik ini. DKI ini merupakan juga suatu kumpulan di mana semua yang namanya orang-orang penting itu berkumpul. Sehingga ya harus punya keteguhan, ketegaran, kecerdasan, kecerdikan dalam memimpin ibu kota ini. Dan sudahlah saya bilang, tidak mungkin. Dan itu juga selalu saya katakan pada yang lain, tidak mungkin lah kalau dalam 5 tahun memimpin itu hasilnya lalu wah prima begitu. Bagaimanapun juga ya, yang namanya membangun itu ya mempunyai waktu, kurun waktu. Tapi yang harus kita sampaikan pada masyarakat bahwa pasti akan ada keberhasilannya
kalau kita melakukannya dengan konsekuen dan dengan berkesinambungan. Jadi jangan menyerah, pantang menyerah. Pantang menyerah. Tadi Jakarta baru satu contoh, tapi Ibu sampai meneteskan air mata, sampai di sini pun tadi Ibu meneteskan air mata, itu karena memang Ibu melihat bahwa begitu banyak persoalan bangsa yang belum selesai. Nah, kalau bicara persoalan bangsa, karena kita ini tidak konsisten, tidak konsekuen. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ketika Bung Karno sebagai proklamator, maka saya bilang kamu tuh mesti anak muda, mesti tahu yang namanya jejak sejarah bangsa. Banyak anak muda sekarang yang sepertinya ya sudah, kalau sudah dibilang merdeka, ya sudah merdeka. Kok mesti mikir-mikir lagi datangnya kemerdekaan tuh dari mana, perjuangan kita pada waktu itu seperti apa. Nggak ada yang mau tahu. Sepertinya kan begitu. Sehingga erosi kebangsaan itu kan memang sekarang pelan-pelan terjadi. Lalu bagaimana kita mau maju kalau kita tidak konsisten, tidak konsekuen dalam menjalankan semua hal yang kita inginkan. Yang kita inginkan sebagai bangsa itu kan melaksanakan cita-cita proklamasi. Nah, kalau saya nanti bicara begini pada anak muda, mungkin saya akan dibilang, aduh ini si tante tua ini cerewet banget, ngomongin apalah itu. Nggak ada yang berani bilang Ibu cerewet. Ada yang berani, Bu? Pastilah. Ini cerita lucu ya. Waktu saya presiden, saya kan suka namanya juga kan bayangin presiden itu kan, wah orang itu kan, saya suka sampai mikir, katanya saya ini orang suka senyum, tapi kok kayaknya kalau sudah masuk ruang kerja saya kan tidak ada yang berani masuk. Makanya saya suka bersiul. Terus paling kalau itu yang namanya ajudan masuk gitu kan. Jadi kan saya bikin iseng aja kan, panggil ajudan datang. Saya bilang begini, nggak usah sampai tingkat menteri, saya bilang gitu. Siap kan mesti gitu. Saya tuh ingin tahu mata air, ini kejadian betul loh. Mata air Kali Ciliwung tuh di mana? Nggak usah sampai tingkat menteri. Sudahlah, katakan tanya eselon 2 lah. Sudah toh? Namanya kan iseng. Lupalah saya kalau saya bikin perintah gitu. Kira-kira 2 minggu tiba-tiba masuklah ajudan. Siap mau menyampaikan. Kalau menteri waktu itu PU itu pekerjaan umum ya. Pekerjaan umum. Menteri kalau dulu namanya Kim Praswil. Menteri Kim Praswil ingin segera kalau bisa menghadap atau kalau bersedia menerima telepon. Sudah telepon saja. Jadi kan saya sambil mikir, ada apa ya? Kok kayak genting amat gitu kan? Nggak ada banjir, nggak ada apa. Sudah terima. Nah kalau dengan menteri-menteri saya biasanya supaya rileks, saya panggil dengan Mas begitu atau nama saja gitu. Tidak terlalu formal. Jadi Mas ya pagi ada apa gitu. Ya ini perintah Ibu gitu. Oh, perintah saya, kapan saya kasih perintah? Ibu nanya persoalan air kan. Jadi langsung saya air. Kapan saya nanya air? Tapi saya ketawa sendiri karena selalu ingat. Nah inilah Indonesia, saya bilang. Ya, oh iya Mas, udahlah kesini nanti makan siang sama saya ya. Saya bilang gitu. Iya. Jadi waktu datang, saya bilang, Mas, kan orang Jawa dia, iki jenenge Indonesia lo. Kenapa Bu? Ya itu situ gupoh-gupoh toh. Sampai telepon-telepon saya pikir ada genting apa. Itu saya tuh iseng loh. Saya suruh ajudan nanya, di mana sih mata air Kali Ciliwung? Coba. Terus saya panggil ajudannya kan. Apa sih yang perintah saya kamu jalankan? Siap. Ya kan Ibu memerintahkan untuk menanyakan mata air Kali Ciliwung.
Iya, saya bilang, ini kenapa jadi yang namanya Menteri Kim Praswil bilang ada persoalan air. Nah, kan jauh toh bedanya. Dari hulu sampai hilirnya berbeda. Jadi ibu tidak sempat bertanya langsung ke Pak Susilo?